Di channel Fisika. Kali ini kita akan membahas bagian alat optik yang ketiga tentang loop atau kaca pembesar. Loop disering disebut juga dengan kaca pembesar, terdiri dari satu buah lensa gembung dan benda ditempatkan di antara pusat optiknya dan fokusnya atau benda di ruang satu. Nah, loop itu adalah kaca pembesar. Maka nanti fungsinya memperbesar benda yang kecil. Nah, misalkan ada suatu benda yang kecil, tanpa alat optik atau tanpa loop, mata kita akan melihat dengan sudut tertentu ya. SN itu adalah titik dekat mata kita. Misalnya kita melihat benda yang kecil, tentu kita tempatkan pada jarak yang dekat. Nah, ketika kita misalnya menggunakan loop, maka benda akan kita amati lebih besar lagi. Sebetulnya yang kita lihat adalah bukan bendanya lagi, tapi bayangan benda. Nah, tadi ditempatkan di ruang 1. Nah, ini misalnya jaraknya adalah SO, maka bayangannya adalah SI. Nah, kalau benda di ruang 1, maka bayangan akan di ruang 4. Sifat bayangannya nanti adalah maya tegak diperbesar. Nah, jadi yang sering dibicarakan di loop ini adalah perbesarannya. Berapakah perbesaran loop? Perbesaran loop merupakan perbesaran angular atau perbesaran sudut, di mana perbesaran sudut adalah perbandingan sudut penglihatan ketika menggunakan alat optik dibandingkan dengan sebelum menggunakan alat optik. Oke. Nah, nilai perbandingan sudutnya, karena sudutnya ini sudut kecil tentunya, akan sama dengan perbandingan tangen sudutnya. Maka perbesarannya akan sama dengan perbandingan sudut beta dengan alfa. Nah, tangen beta itu, kalau kita lihat ya, tangen beta itu adalah segitiga yang ini ya, yang besar. Tangen beta itu adalah HI, atau kita katakan yang ini adalah HI. Nah, ini adalah HO. Tinggi benda asli, ini tinggi bayangan. Jadi, HI per X. Nah, X di sini minus itu sebenarnya karena maya ya. Nah, dalam perbesaran kita tidak mengenal minus. Jadi, HI per X dibagi dengan tangen alfa itu adalah HO per SN. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, sama dengan HI per HO dikali dengan SN per X. Nah, karena HI per HO itu adalah SI per SO, dari rumus perbesaran biasa ya, M sama dengan SI per SO sama dengan HI per HO. Jadi boleh kita tukar HI per HO-nya menjadi SI per SO. Lalu SI-nya sebesar X. Nah, minusnya hanya menyatakan maya. Maka nanti bisa dicoret SI dan X-nya, sehingga nanti perbesaran angular itu menjadi SN per SO. Dengan mengingat persamaan bahwa 1 per F sama dengan 1 per SO tambah 1 per SI, maka bisa kita tahu nanti 1 per SO-nya kita pindah ruas ya. Jadi 1 per F dikurang 1 per SI. Nah, dalam hal ini SI-nya bertanda negatif ya, min X. Maka bisa kita masukkan persamaannya nanti menjadi 1 per F ditambah 1 per X. Nah, maka perbesaran loop untuk mata berakomodasi pada jarak X, rumusnya adalah M sama dengan SN per SO tadi, dengan mengubah ya, 1 per SO-nya adalah 1 per F tambah 1 per X, maka nanti perbesarannya akan sama dengan SN dikali 1 per SO-nya adalah 1 per F tambah 1 per F. Nah, inilah rumus untuk perbesaran loop. Oke, kalau kita kalikan ke dalam, maka nanti SN per F ditambah SN per X. Nah, ini kalikan ke dalam. Dan SN itu adalah titik dekat mata. Nah, kesimpulannya, perbesaran loop saat berakomodasi pada jarak X, itu yang tadi, SN per F tambah XN per X. Nah, lalu kalau misalnya perbesaran loop saat berakomodasi maksimum, artinya apa? Ketika berakomodasi maksimum, bayangan akan jatuh di titik dekat mata. Atau X sama dengan PP-nya. Ya, maka perbesarannya bisa kita hitung M sama dengan SN per F tambah 1. Untuk, ini 1 untuk orang normal ya, karena
SN-nya titik dekatnya katakan 25 dan ditempatkan di titik dekatnya, berarti plus 1. Nah, perbesaran loop tanpa akomodasi. Maka ketika mata rileks atau tanpa akomodasi, bayangan akan jatuh di titik jauhnya. Nah, untuk orang normal kan titik jauhnya tak hingga, sehingga bisa kita dapatkan M sama dengan SN per F tambah SN per tak hingga, itu akan sama dengan SN per F. Ya, sebagai contoh soal, sebuah loop mempunyai jarak fokus 10 cm, berarti ini F ya. Bila digunakan orang bermata normal, ya titik dekatnya 25 cm, maka perbesaran untuk akomodasi maksimum adalah. Nah, untuk akomodasi maksimum, maka kita tulis persamaannya. Dasarnya adalah tadi SN per F tambah SN per X. Nah, SN-nya 25, ber-F-nya adalah 10, ditambah 25 dibagi. Nah, akomodasi maksimum artinya bayangannya jatuh pada titik dekatnya. Jadi titik dekatnya 25, maka nanti ini 1, berarti 2,5 tambah 1, 3,5 kali. Ini jawabannya. Soal nomor 2. Seorang siswa berpenglihatan normal, titik dekatnya 25, mengamati benda kecil dan berakomodasi maksimum. Benda ditempatkan pada jarak SO 10 cm di depan loop. Maka pernyataan yang benar yang mana di sini? Ditanya jarak fokusnya. Untuk mengetahui jarak fokusnya, tentu kita dapatkan dari super F, super SO, tambah super SI. Nah, ini di sini akan ketemu fokusnya. Super F sama dengan super SO, benda ditempatkan pada jarak 10, tambah super SI. Kalau berakomodasi maksimum, maka bayangan ditempatkan di titik dekatnya. Dan sifat bayangan maya berarti minus 25. Dari sini kita akan dapat fokusnya. Nah, disamakan penyebutnya, ini ke per 50. Ini adalah 5 kurang 2. Maka nanti fokusnya itu adalah 50 per 3 cm. Atau sama dengan 16 2 per 3. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kekuatan lensa itu P sama dengan 100 per F dalam satuan senti tadi ya. Maka 100 per 50 per 3 itu adalah 6 dioptri. Ini benar. Perbesaran bayangan yang terjadi, yang ketiga, perbesaran bayangan yang terjadi untuk akomodasi maksimum, sebetulnya bisa kita gunakan rumus M sama dengan SN per F tambah 1 atau SN per X ya. Nah, bisa kita dapatkan SN-nya 25, per F-nya 50 per 3, ditambah 25 per 25. Ini hasilnya, ini 1, ini 3, maka, ini 1, ini 1,5 ya. Maka hasilnya perbesarannya adalah 1,5 ya, sebentar. Nah, ini 3, 1,5 tambah 1 itu 2,5 kali. Ya, 2,5 kali benar. Atau sebetulnya nomor 3 ini boleh juga kita dapatkan. Sebenarnya nomor 3 itu boleh juga pakai M sama dengan SI per SO. Mungkin ini lebih cepat ya. SI-nya ditempatkan pada titik dekatnya, ya 25. Nah, tapi harga mutlak ya. SI-nya kan minus ya. SO-nya adalah 10. Sama ya, hasilnya adalah 2,5 kali. Untuk nomor 4, perbesaran bayangan apakah menjadi 2 kali dibandingkan kalau tanpa akomodasi? Kita cek kalau tanpa akomodasi. Untuk tanpa akomodasi, M sama dengan SN per F tambah SN per X. Tanpa akomodasi, bayangan dijatuhkan pada titik jauhnya. Berarti 25 dibagi 50 per 3 tambah 25 per tak hingga ya. Ini 0 ya. Maka hasilnya ini adalah 1,5 kali. Apakah 1,5 kali 2 kali lipatnya adalah 2,5? Ternyata tidak ya. Maka ini pernyataan yang salah. Maka jawaban yang benar adalah 1, 2, 3. Contoh soal yang ketiga. Seorang bermata terang dekat. Bermata terang dekat itu berarti rabun jauh dengan titik jauh
PR sama dengan 200 cm. Hendak menggunakan loop. Jika jarak fokus loopnya 12,5 cm dan orang tersebut membaca tidak akomodasi, maka letak bayangan tulisannya di mana? Ingat, kalau tanpa akomodasi, maka bayangan atau SI-nya harus ditempatkan di titik jauhnya. Nah, kalau orang normal tak hingga, tapi ternyata orang ini adalah orang yang memiliki rabun jauh, maka nanti bayangan dijatuhkan di 200 cm. Bayangannya bersifat maya, makanya minus ya. Perbesaran angulernya berapa? Untuk B, perbesaran angulernya itu M sama dengan Sn per F tambah Sn per X. Jadi jangan langsung Sn per F aja rumusnya kalau perbesaran tanpa akomodasi. Karena orangnya di sini adalah orang rabun jauh. Kecuali orang normal, langsung X-nya tak hingga. Nah, ini 12,5 dibagi, Sn-nya titik dekatnya itu tidak masalah ya. Kalau terang dekat itu berarti PP-nya tetap masih 25 cm. 25 dibagi 12,5 ditambah 25 dibagi X. Jadi pengamat tanpa akomodasi ini bayangannya jatuh di titik jauhnya, yaitu pada jarak 200 cm. Oke, maka hasilnya adalah ini 2 seperempat ya, 2 seperdelapan, ini 2 seperdelapan kali. Soal nomor 4. Sebuah objek diletakkan pada jarak 5 cm di depan suatu lensa cembung, lalu terbentuk bayangan nyata 20 cm di depan lensa. 20 cm dari lensa. Jika lensa tersebut, ya lensa yang tadi ini dicoba ya, digunakan pengamat normal sebagai loop. Maka perbesaran loopnya adalah berapa? Nah, kita tahu perbesaran loop M sama dengan Sn per F tambah Sn per X. Nah, yang belum ada fokusnya. Nah, bisa kita dapatkan fokus dari SO tadi 5 cm, ternyata SI-nya nyata ya 20 cm. Dari sini kita dapatkan fokusnya. 1 per F sama dengan 1 per SO tambah 1 per SI. Nah, ini 1 per F-nya adalah 1 per F sama dengan 1 per 5 tambah 1 per 20 bayangan nyata ya tadi. Nah, itu hasilnya per 20, 6 tambah 1 begitu ya. 1 per 5 tambah 1 per 20, bukan 6, 4 ya. 4 kali 5, 20 berarti 5 ya. Maka fokusnya sama dengan 20 per 5, 4 cm. Baik, maka kita dapat fokusnya. Nah, Sn-nya kita buat berapa? Pengamat normal. Berarti 25 per 4 ditambah dengan 25 per X. Kalau pengamat normal, maka bayangan untuk akomodasi maksimum tepat jatuh di titik dekatnya. Berarti 25 per 25. Berarti ini hasilnya adalah yang ini 6,25 tambah 1 berarti 7,225 kali. Ini untuk yang A. Lalu untuk yang B, mata berakomodasi pada jarak 50 cm. Nah, untuk berakomodasi pada jarak tertentu itu adalah Sn per F tambah Sn per X itu sama dengan 25 per 4 ditambah 25 dibagi dengan X-nya. Katanya berakomodasi sebagian, bukan maksimal ya pada jarak 50. Maka nanti hasilnya ini adalah setengah. Berarti hasilnya adalah ini adalah 6,25 ditambah 0,5 itu 6,75 kali. Ya, ini hasilnya.